teman-teman sekalian di Showtime The Story of. The Story of siapa? Kali ini kita akan menghadirkan seorang yang buset, gue udah kenal dia lama banget sebenarnya, tapi gue nggak pernah bosan setiap ketemuan dan ngobrol sama dia. Dan kalau lu pengen tahu sebenarnya Showtime episode kali ini nih sebenarnya buat siapa sih? Bisa gue kasih tahu, ini adalah Showtime buat teman-teman yang punya hati yang resah dan gelisah nggak? Dan gelisah. Kayak lagu lama ngeliatnya resah dan gelisah. Lagu-lagu sekarang gak ada kayak gitu ya? Oh, galau kalau sekarang. Oh, galau ya, galau. Kalau sekarang Skena tuh gitu ya kan harusnya. galau. Ya. Kalau sekarang kan Bernadia. Oh iya benar. Bernadia. Lo baru tahu tahu nggak nih gua. di Oh, baru tahu. artis di? Oh, Bernadia. Iya. Gue pikir ini adalah sebuah apa kata gitu untuk Bernadia. Bernadia. Tahu. Iya, Saya tahu. Oke. Oh. Jadi emang untuk yang kali ini kita akan menghadirkan seorang teman yang menurut gue dibutuhin banget sih sama teman-teman kita di luar sana yang dikit-dikit dikit-dikit sedih, dikit-dikit galau. Dan kalau gue jadi mereka dan kalau istilahnya mungkin jadinya sekarang anak-anak zaman sekarang yang banyak ya, katanya kan gitu kan, teman-teman kita zaman sekarang tuh. Karena gue pikir juga gini, kalau misalnya gue mengkonsumsi informasinya sebanyak mereka, atau sebenarnya gue mungkin sama ya mengkonsumsinya, tapi kan gue gak pernah gue pikirin ya. Gue masih sok-sok aja. Cuma kalau teman-teman ini kan masuk dipikirin, masuk diproses. Nah, ya wajar lah kalau tiba-tiba jadi ngerasa anxiety, tiba-tiba ngerasa pengennya selalu healing, istilah kena mental itu banyak banget, ya kan? Terus, aduh, toxic banget nih, gitu kan. Tiba-tiba mental health tuh jadi topik yang menurut gue, wow, dulu tuh kayaknya nggak bakal sampai kayak begini sih, ada gitu ya. Cuman ya kita masih sebatas stres, depres. Tapi nggak ada tuh yang akhirnya kosakata untuk stres dan apa jadi bercabang banyak gitu ya. Jadi gue bilang wah gitu. Nah teman kita kali ini itu kita hadirkan karena menurut gue wah penting banget, karena makin kesini makin banyak, apalagi habis pandemi ya kemarin COVID yang tiba-tiba lah. Iya ya, kita pernah COVID ya 5 tahun, Iya. 3 tahun. 3 tahun. ya. Iya, hampir. Iya. Tapi kayak hilang gitu aja gitu. Iya, 2020 itu 4 tahun yang lalu. Teman-teman. Jadi banyak ini ya. Kita akan waktunya ya. panggilkan teman kita yang satu ini, Iya. Mas Aji Santoso Putro. Kalau Mas Aji, Udah mulai. udah mulai. Aku udah Karena tepuk tangan selesai ya. Karena kalau sama lu tepuk tangan aja kita takut tuh, wow gitu, takut gitu. Oh iya, harus ada Karena kan di itu image lu tahan kan gitu gini ya. banget ya. Hening gitu ya. Nah, Gitu ya. Nah, jadi gue suka banget sama Mas Aji nih, karena Mas Aji ini kan Showtime banget sebenarnya. Yes. Kok bisa? Iya udah, media nih. Tunggu. Sebelum ke situ, tadi kan kita lagi ngobrol, kenal Mas Aji. Lo kenal Mas Aji kapan? Kayaknya tuh beda deh sama gue. Lo pertama kenal kapan tuh? Udah 2000 berapa tuh tadi? Iya. 12, 13? Jadi waktu itu kan kita berkumpulnya di tempat yang namanya Koma. Koma. Iya. Ya, jadi sebelum istilah co-working space ada di mana-mana, menurut gua ini adalah pertama ada yang namanya co-working space di Jakarta, itu di Koma namanya, di Walter ya. Walter Iya, Walter Mengensidi itu dari mana? Itu daerah Kebayoran Baru. Baru ya. Iya. Di Blok S itu kan. Yes. Blok S. Jaksel. Di situ tuh gua ketemu sama beliau ini gitu. Iya, itu acara apa sih kita ketemu gitu ya? Waduh, Cuma Pak. ketemu gitu aja. Ketemu aja, ya namanya juga co-working space ya. Iya. Ini maksud gua mulai ketemu orang dengan profesi aneh-aneh di sini nih, gua bilang gitu. Katanya Mas Aji waktu itu ada acara di situ ketemunya atau pas lagi co-working space co-working di situ atau apa pas lagi apa? Lupa juga nih kayaknya nih. Lupa sih, soalnya aku sudah menginjak usia yang aku tuh trust issue dengan ingatanku sendiri. Sama gue juga sih sebenarnya. Meraba-raba ingatanku itu bener atau enggak ya? Tapi seingatku aku nggak terus kerja gitu, maksudnya nggak, karena aku bukan tipe orang yang di belakang meja dan duduk Iya. ada sebuah acara lah, acara apa gitu. Ada kan teman-teman kita yang bikin acara apa gitu, terus datang ya salah satu ketemu Didi itu, terus sama ketemu teman-teman yang lain gitu. Dan gue juga ya sok kerja aja di situ, padahal yang gue lakuin ngegangguin yang lagi kerja. Lo ngapain sih gitu. Karena buat gue tuh ya kan konsep itu masih aneh buat gue waktu itu ya. Kerja kita kan biasanya satu kantor. Ini kan beda-beda kantor dalam satu tempat gitu cuma. Iya. Itu munculnya ini kan freelance gitu kan, yang punya tempat kerja lalu
Bener. datang di situ hanya untuk kerja gitu, sewa satu meja atau apa gitu. Iya benar. Jadi ya kan biasanya kan kita nyewa satu ruangan, ini kan nyewa satu meja aja. Satu meja sebenarnya udah ada temen yang lain gitu. Dan di tahun itu awal tahun belasan, maksudnya 2010 ke atas, 2011 2012 kan. Itu aku awal pindah ke Jakarta. Iya, aku merantau dari Jogja kan ke Jakarta. Terus aku berusaha untuk menyesuaikan dengan ritme Jakarta. Oh, ini ada sesuatu yang baru ini gitu, kayak co-working space gitu. Apaan sih, kan di Jogja nggak ada gitu. Ya udahlah, nyoba aja gitu. Nah, coba-coba bereksperimen gitu. Ya udah, aku datang ke situ. Jadi gitu. itu baru apa namanya, pindah berarti dari Jogja ya, Mas? Memberanikan diri merantau ke gitu kan ibu kota. Anak Jogja. Gila, bully banget nih anak Jakarta, emang tukang bully. Iya ya, waktu aku kuliah pun aku juga ketemu sama teman-teman Jakarta kan. Kan UGM psikologi itu meskipun di Jogja, kelasku atau angkatanku itu cukup banyak yang dari luar kota. Iya. Dan circleku itu cukup banyak anak Jakartanya. Itu aku minder, padahal kan di Jogja. Padahal itu ini dulu sendiri loh. Aku kan dari Solo. Aku dari Solo. Tapi Jogja kan dekat Jawa gitu. Tapi karena circle pertemananku itu cukup banyak anak Jakartanya, didominasi gue. Sampai sekarang pun medok ya kemasin ya. Waktu itu aku sampai minder banget kan. Berusaha untuk ngomong gue. tetap aja waktu itu nggak cocok ya, kelihatannya nggak cocok gitu. Iya, sampai ada momen yang minder gara-gara nggak bisa. Iya, medok banget itu gitu. Tapi gue jadi baru ingat, gue tuh kenal lu bukan Aji Santoso Putro loh. Yoi. Aji Silarus, right? Tepat sekali. Tunggu. Berarti waktu di koma itu udah Aji Santoso Putro atau Aji Silarus yang mungkin kita tahu berbeda nih. Kan tadi kan soalnya gini, mundur dikit. Kan Mas Aji bilang UGM psikologi. Berarti kalau sekarang praktisi kesehatan mental ya masih nyambung lah ya. Tapi ternyata sebelumnya kan pesulap ya, Mas? Iya, bener ya, Mas? Itu gak se-well plan itu. Hidupku itu random banget. Berantakan lah. Berarti lulus psikologi terus jadi pesulap atau gimana tuh urut-urutannya? Sebelum lulus, aku itu kan inilah pas-pasan lah hidupku, masih di Jogja ngekos gitu-gitu. Terus aku nyari sampingan, kerja sampingan gitu. Sampingan aku suka sulap. Hobi sulap. Jadi SMA itu aku suka sulap. Dikenali sulap itu sama ibuku. Mamaku itu mengidolakan satu pesulap bernama David Copperfield. Tahu kan dia? Iya, tahu dong. Oh iya. Sampai mengkoleksi videonya. Jadi waktu kecil itu aku kayak dalam tanda petik diracunin video-video David Copperfield itu. SMP SMA aku ketemu counter alat sulap di Jogja. Itu masih tinggal di Solo aku, tapi main ke Jogja, ada counter alat sulap kan, terus aku belajar. Cuma belajar buat hobi, ngisengin temen dan sebagainya gitu. Nah, waktu kuliah menjelang semester akhir lah, semester berapa ya, 4-5 gitu, aku ketemu lagi itu counter alat sulap di Gramedia di Jogja. Udah aku main di situ sampai kenal yang punya counter, sampai aku tuh sempat kerja di Gramedia. Oh gitu. Jaga counter alat sulap. Terus Banyak orang nggak tahu. Aku sempat jaga counter alat sulap di Gramedia. Terus dari jaga counter alat sulap jadi pesulap. Jadi ke ulang tahun anak-anak sama badut dan sebagainya gitu. Ini bukan? Ini itu udah agak itu kayaknya lama. udah ini ya, maksudnya udah lebih profesional kayaknya. Itu. Jadi ini zaman lagi sulap ya? Iya. Ini zaman lagi sulap. Iya lah, itu zaman waktu itu sulap bukan hal yang lain. Itu kan kayak tampilannya meriah banget gitu ya. Lu kayak boy band ya, Bo? Iya. Iya kan? Itu tapi lagi mau sulap. Mau sulap. Iya. Ini acara apa? Itu acara seingatku tahun baru. Jadi selain acara ulang tahun anak-anak sama badut gitu, juga acara perusahaan launching produk dan langganan kalau di Jogja itu setiap tahun baruan itu aku tampil di hotel gitu. Untuk ini untuk menghibur tamu-tamu yang keren. Itu ikut acara di situ. Ini gitu. pesulap semua? 3 yang pesulap,
Terus yang cowok, yang cewek yang cewek-cewek yang dipenggal palanya. Nah. Biasanya apa Mas? Kan tadi kan yang di Gramedia itu jaga alat-alat sulap itu. Apa aja tuh alat-alatnya tuh? Kan biasanya macam-macam, ada yang main kartu lah, apalah, atau tadi dasinya bisa jadi. Oh, ini dasinya bisa jadi burung dara. Burung merpati. Biasanya dari kopi. Bisa gitu atau kelinci atau apa gitu kan. Lo nggak main ular-ular gitu? Ular. Masih ular. Ada yang tiba-tiba jadi ular gitu. Bukan ular di. Kalau di Jadi sulap apa itu biasanya? ada genrenya kan. Oh iya benar. Oke. Waktu dulu itu ada pesulap namanya David Blaine. David Blaine itu street magic. Ya, Street magic atau istilahnya sebenarnya close up magic. Itu kan yang dia dibekuin lama di air gitu kan, lama gitu terus ditahan gitu-gitu. Iya. Sama yang di jalanan itu loh. Jadi yang dia terkenalnya. Yes. Sebelumnya kan era David Copperfield itu kan yang ilusionis. Dia kayak nembus tembok magic. Cina. Stage di panggung. Dan David Blaine itu mendisrupt itu dengan cara dia datengin orang di jalanan gitu, deket gitu. Sulap bisa ditampilin deket loh gitu. Nah, waktu itu gue ingat banget tuh yang merpati dipatahin lehernya sama dia bisa hidup langsung lagi kan. Selain David Blaine ada Chris Angel. Oh, ini baru-baru tuh deh. Yang rocker itu kan. Rocker yang gotik itu. Nah, itu aku mulai belajar sulap ya gara-gara itu close up magic itu, jadi kartu, koin gitu, pinjam koin orang, terus apa. Kata ibunya yes. Ibunya yang nyaracunin dia kan. Terus tapi akhirnya aku terus belajar genre yang lain kan. Akhirnya kalau pas New Year kadang close up magic table to table, atau di coffee shop atau di restoran gitu juga table to table, atau di stage Shioku di panggung gitu. Itu. Jadi ini sebelum lulus kuliah justru ya Mas Sebelum lulus kuliah buat nambah-nambah uang, saku dan sebagainya. Lalu terus kenapa nggak wah Didi ngeluarin apa nih? Nih kan. Itu siapa? Kalau ngomongin kartu kan. Jadi gua... Tapi terus kenapa apakah berhenti karena memang udah selesai kuliah atau nggak seru lagi atau mau coba yang lain atau kenapa Mas? Itu ada momen sebenarnya aku jatuh sakit. Oh gitu. Iya, aku jatuh sakit. Jadi sempat buka sekolah sulap, terus tampil juga. Mas Aji buka sekolah sulap. Sekolah sulap, bimbel sulap. Oke. Bimbel sulap. Iya, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak gitu kan. Oke, murid-muridnya anak-anak kecil SD, SMP. Wow. Life skills ya, maksudnya lebih ke confidence itu kalau langsung diajarin kan mereka kurang asik ya. Nah ini diajarin sulap, tapi mereka diminta tampil. Mereka tampil di mall gitu, main apa sulap yang gitu. Membuat Mas Haji pengen bikin bimbel sulap Mas? Maksudnya nggak ini beneran nanya kan bimbel sulap. Apakah memang karena pengen mentransfer ilmu atau memang pengen bikin anak-anak ini jadi percaya diri, pinter atau apa gitu? Wis, itu megang gitu ya udah beda kalau pesulap ya. Karena psikologi ya, aku kan di psikologi, terus tentang psikologi pendidikan, terus ada istilah life skills kan. Life skills itu kayak sebenarnya pendidikan di remaja atau mungkin di anak muda itu bukan hanya ngomongin tentang pelajaran aja, tapi lebih ke public speaking atau confidence, leadership, kepercayaan diri dan sebagainya. Nah dari konsep itu, pemahaman itu atau insight itu, aku gabungin dengan hobiku sulap. Ini juga aku selama ini bisa percaya diri, bisa communication skillku bisa terbantu ya karena sulap. Akhirnya terus kelihatannya ini oke nih kalau digabung gitu. Tapi ternyata long story short, project itu startup itu zaman dulu belum ada istilah startup ya. UMKM. Iya gitu. Atau ini wirausaha muda gitu. Sempat juga jadi finalis wirausaha muda bank besar di Indonesia. Iya. Ada satu bank biru itu ya. Iya, biru kuning. Sebut saja M ya. Mawar. Siapa tahu nanti next episode kan jadi di sini kan. Finalis tapi gagal, nggak menang di Jakarta. Menjadi wakil Jogja tapi di Jakarta nggak menang. Terus akhirnya nggak oke lah berjalannya bimbel itu gitu karena satu dan dua hal 1, 2, 3, 4, 5 hal cukup lain. banyak hal yang membuat itu tidak berjalan. Ya akhirnya stres dan sakit. Oke. Gitu. Akhirnya terpaksa harus berhenti.
Dan disitulah aku terus malah kembali ke psikologi tentang mindfulness. Sebelumnya aku belajar tentang hypnotism, tentang NLP, tentang pendekatan-pendekatan yang lain. Beragam pendekatan psikologi, tapi dari itu semua yang selaras sama aku adalah mindfulness. So sampai sekarang. Jadi mainkan dulu dong kartunya. Iya, coba. Mainkan dulu kartunya. Minta disuruh main. Terserah sih Mas, pokoknya sombong aja lah sekali-sekali sombong. Nggak apa-apa lah. Udah kaku. Udah kaku. Dikit lagi lah. Apakah ada trik-trik yang bisa? Pilihan cuma dua, kalau dia nggak tukang sulap, tukang judi. Which is tukang judi pasti enggak kan? Oke. Kamu shuffle dulu aja, boleh? Gue shuffle tuh berarti di kocok. Kocok. Shuffling pakai kaki. Oke. Dance ya. Ini kocokan, silakan. Oke. Terus gimana? Ini agak perlu mengingat jurusnya ya. Oke, ambil satu. Yang mana? Wah, ini menarik nih, menarik. Wah, ngumpet dulu dia, Di. Kamu lihat kartunya? Gue lihat kartunya. Tunjukin ke kamera. Tunjukin ke kamera. Pastiin aku nggak ngeliat kartunya. Udah? Oke, aman. Tunjukin ke kamera. Nira juga udah. Udah. Oke. Kan kartu itu ada 52 kartu kan? Ya, betul. Ya. Tahu nggak lo 52? 52? Iya, Yes, 52. Udah ya. Oke, sekarang kamu bilang stop. Stop. Oh, Belum. Lagi. 1, 2, 3. Stop. Ya, taruh sini kartunya. Gitu banget sih. Masih ingat ya kartunya ya? Iya. Ya, Ingat ya. Aduh, aku deg-degan nih. Sama. Gini nih, gue baru ngerti Kan rasanya. ada 52 kartu itu warnanya 2 warna. 2 warna. Ya, Bener ya kan? Benar, Hitam merah. merah dan Merah dan hitam. hitam. Ha. Ada 4 ini kan? 4 bentuk. 4 bentuk. Apa aja? 4 lambang. Diamond, love, Keriting. heart ya, diamond, Sama heart, keriting, daun. Daun. Ya. Oke. Aku tuh sebenarnya tidak bisa menemukan kartumu apa, Iya. tapi aku bisa memanggil kartumu apa. Lebih bagus dong. Ini ilmu komunikasi bagus ya. Jadi aku nggak bisa nemuin, tapi aku bisa memanggil karena aku cukup akrab lah dengan kartu-kartu ini. Oke. Menjalin hubungan baik dengan kartu-kartu ya. Ya, caranya gini, Ha. dia udah naik ke atas kartunya. Coba lu buka. Coba lu buka. Bener nggak ini kartunya? Bukan. Bukan. Oh, karena kan udah lama. Iya. Nggak main, dia nggak main kartu. Oke. Nggak, ini trik nih kayaknya nih, trik nih. Iya nih kayaknya sengaja nih. Sengaja. Percobaan kedua ya. Sebenarnya Bukan as keriting berarti. Bukan. Bukan. Oke. Iya kan kayak nyari jodoh ya. Iya, kan ada 3 kali kesempatan. Ada kesempatan. Iya. Oke. Siap. Ini. Wah, bukan ternyata ada kurang beruntung. Nggak jodoh. Nggak jodoh. Bukan. Terakhir. Ini 3 kali kesempatan kan. Lucu. Aduh. Mungkin harus 2 kali. Udah kan? Bener nggak? Kurang 2. Oh, bukan ini. Kurang 2 mas. Oh, tapi mungkin gini. Aku tadi kurang lengkap ngomongnya. Oke, silakan. Selain aku nggak bisa nemuin kartumu, aku ternyata juga nggak bisa ngundang kartumu. Oke. Tapi aku bisa mengubah kartu. Iya. Dia dukun. Dia bukan penjudi. Dia dukun. Itu Dia tadi. dukun, dia bisa mengubah. Ini as keriting. Kartumu apa? Disebutin. Sulit. Lupa lagi 6 loh. hati. Hah? 6 hati. 6 hati. Lo nggak mau minum dulu, siapa tahu energi banyak keluar. Semoga berhasil. Coba. Anjir. Bener. Anjir. Bener lagi di. Anjir. Gimana sih? Iya, jadi mohon maaf karena udah lama nggak pegang kartu, jadi ternyata aku nggak bisa nemuin kartunya. Tapi ilmu Aku lo nggak bisa lebih tinggi ngundang, lagi. aku bisa ngundang Lo kartunya. humble brag banget ya. Iya nih. Tapi ternyata aku Parah. bisa mengubah kartunya. Oh gitu. Oh, gokil. Gitu. Takut Oke, gua. selesai. Takut gua bergaul sama lu. Aduh, gokil.
Nah, itu kan lu sejago itu ya? Hah? Iya kan? Ini bahkan udah nggak jago katanya, Iya, tapi mungkin, masih jago. buat kita kan orang awam segini nih. udah kaku. Iya, kelihatan sih lu nggak yang proyek apa gitu-gitu, Iya. tapi anjing kalau udah kayak gitu mah gokil sih menurut gua. Wah, tadi kita nggak lihat lagi di itu kapan naruh kartunya di situ. Kita udah ngeliat ke sono mau gua ngeliatin terus Iya. gitu. Ternyata dia udah kesini. Iya. Oh, lu bawa kru 3 ya? Sebenarnya Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Krunya yang kelihatan. Oke. Mas, Iya. jadi lu dari pesulap terus berhenti karena sakit gitu Karena kan. sakit. Terus jadinya akhirnya aku belajar tentang pendekatan psikologi, inget apa yang pelajari dulu psikologi itu seperti apa. lu sakit Terus- banget ya Mas sampai ngaruh banget ke jalan hidup lu Iya, gitu. karena aku sempat di suatu pagi itu hidung kiri mimisan, kepala kiri kesemutan gitu. Jadi aku baru ngalamin kesemutan itu bukan hanya tangan, bukan hanya kaki gitu. Wah, kesemutan itu rasanya gak enak banget. Tiba-tiba atau Tiba-tiba. ada symptoms yang lebih ringan sebelum-sebelumnya? Waktu itu kan aku hanya mikirnya kan ini ya karir atau Oh, mungkin oke. ngomongin tentang kerjaan gitu. Jadi kayak aku apa Ini setelah ya? lulus nih. Saya lulus sudah sama Indri kok. Oh, Udah ini aku udah Sebelah nikah. kiri mimisan dan kesemutan. Kesemutan pagi hari itu. Terus aku sama Indri ke rumah sakit. Waktu itu diminta ronsen karena ini kelihatannya ada yang nggak beres di tulang belakang. Diminta ronsen MRI. Hmm. Malam harinya hari itu juga atau mungkin selang beberapa hari hasil MRI-nya udah dapat ke spesialis tulang di salah satu rumah sakit di Jogja. Spesialis itu bilang Kalau malam ini opnam bisa operasi gitu. Operasi apa? tulang belakang. Oh, Gitu. waduh. Itu kayak Karena itu ternyata dampak dari saraf yang kejepit gitu. oke. Istilah kedokterannya kan HNP, hernia nucleus pulposus. Bantalannya itu si nukleusnya itu keluar jalur dan menekan syaraf. Dan itulah yang bikin agak Kesemutan tadi itu, kesemutan dan terus mimisan. agak panas kan. Jadi ada inflamasi jadi mimisan. Malam itu menjadi salah satu momen tergelap diriku, terpuruk gitu. Kayak karena aku tanya ke dokternya ini gara-gara apa? Alhamdulillah aku nggak jatuh, aku nggak celaka. Tapi kok seperti ini tulang belakangku. Dokternya bilang iya karena stres. Karena stres, karena gaya hidup yang sedentary ya, lebih sering duduk, jarang olahraga, sehingga stres itu berdampak ke fisik, kondisi mental berdampak ke kondisi fisik, kesehatan fisik. Itu aku ngalamin sendiri gitu. Lu stres karena apa? Karena itu tadi Sulap. bukan sulap ya, tapi lebih ke karir, lebih fokusnya. fokusnya. Ya. Ke wirausaha. Wirausaha muda oke. menjadi terus finalis. hidup lah. Maksudnya aku udah nikah. Wah, aku oke, paham, pendapatan tiap bulannya harus seperti apa. Ya, Dan 1 miliar pertama dalam 30 tahun. Iya, Gitu ya. pressure dari teman-teman juga udah oke, pada oke. sukses gitu. Oke. Lu relate banget sama teman-teman yang zaman sekarang berarti ya? Iya, relate. Pantesan we can talk about it ya so much. Karena ini ya. Iya, karena aku ngalamin sendiri. Waktu itu ada pressure. Dulu kan belum ada istilah quarter life crisis ya. Iya. Gue juga bingung waktu tadi nanya, Kak gimana Kak caranya supaya nggak quarter life crisis? Quarter life, lu ngitung dulu kan? Quarter 25, hah? 25? Lu udah krisis, gue bilang gitu. Oh iya. Waktu itu aku ngalamin quarter life crisis. Memang dulu aku nggak tahu istilah itu dan ternyata nggak enak gitu ya, nggak nyaman itu gitu. Karena kompetisi juga kan. Teman-teman udah pada sukses, udah pada mapan. Era-era Aku kok startup kayak masih gitu. ada kayak stigma kok sulap ya gitu. Ada sesuatu yang kan waktu itu ya secara karir kan kayak emang bisa hidup lewat Iya. sulap gitu. Iya, masih Iya, kayak gitu. masih kayak gitu kan. Sebelum ada si Tatap Mata Saya. Itu udah ada. Itu udah ada? Tapi kan tetap aja nggak Mungkin- seperti yang lain ya, lah. di Pilihan karir yang lain kan kayak Tidak seluas pasti, itu ya. iya, iya. Oke. Ya dari orang-orang di sekitar juga emang bisa kamu hidup ini Ya lewat mungkin jalur itu di dunia gitu. entertainment kan tidak selalu pasti Iya, iya. gitu lah. Ya. Sementara kuliahnya psikologi gitu. Kenapa udah kuliah susah-susah psikologi gitu? Mungkin ya, Iya. mungkin ada gitu-gitu Iya, juga. Tapi Mas, kenapa ngambil kuliah psikologi? Oke, ini mundur lagi. Berarti waktu aku SMA
Iya, soalnya kan gini, maksudnya gini, psikologi itu kan spesifik. Zaman kita dulu, ya kita kurang lebih deket-deketan lah ya. Didi sih agak-agak di atas dikit, tapi kan ngeliat mukanya gitu. zaman kita gitu. zaman kita dulu itu kan yang ngetop mungkin manajemen gitu ya. Benar. Terus mungkin IT gitu. IT Terus mulai. ya kan. Terus habis itu mungkin yang lain, tapi nggak psikologi gitu. Kalau sekarang dengan ya kesehatan mental bla bla bla, banyak lah yang pengen jadi psikolog dan atau mungkin mendalami ilmu psikologi. Nah, Mas Haji zaman dulu kan belum segitu, ya kenapa gitu, jadi penasaran juga. Sebenarnya psikologi menjadi salah satu udah jadi minatku, tapi memang benar di zaman kita dulu ya mungkin termasuk zaman Muka gue gini. Iya, emang gue. Iya aja. itu teknik informatika ya kan. Ya IT, terus elektronika instrumentasi, terus komputer gitu memang Computer ngetren. science ya. Waktu aku lulus SMA, aku itu IPC itu bisa milih 3 jurusan. Karena aku anak IPA. Oke, iya. Anak IPA, terus SPMB itu bisa milih 3 jurusan. Pilihan pertama itu aku teknik komputer ITB. Pilihan pertama. Ya. Pintar. Pilihan kedua ELINS, elektronika instrumentasi UGM. Itu baru, itu jurusan baru dibuka. Pilihan ketiga psikologi UGM. Nah itu salah sebenarnya. Aku salah strategi. Kenapa? Karena psikologi UGM itu kan sebenarnya favorit. Mestinya jangan di pilihan ketiga. Mestinya pilihan pertama atau pilihan kedua. Tapi ternyata pilihan pertama, pilihan kedua blong. Ternyata saya nggak sepintar itu, teman-teman. Saya terlalu pede. Saya ditipu oleh ini ya. Kamu bisa pasti, kamu bisa. Dan ikut bimbel itu kan. Wah, percaya ini bisa. Ternyata blong ini gagal semua. Akhirnya diterimalah di psikologi UGM. Oke. Tapi kalau ditelusuri lagi kenapa kok aku bisa memasukkan psikologi di pilihan ketiga? Karena memang waktu aku SMP, SMA itu udah terpapar buku psikologi dari ibu. Dari mamaku. Wah, ibu ini memang perannya besar ya. Tadi David Copperfield, terus buku-buku psikologi. Iya kan, pengaruh ibu itu kan. Iya kan, sang ibu. Oke. Oh gitu. Jadi memang ya soalnya anak SMP atau SMA baca buku psikologi sih agak jarang ya. Gue sih enggak ya. Gue jelas nggak baca. Jelas nggak baca. Waktu itu aku juga nggak baca, tapi cuma di rumah secara subtle aja ibu itu suka baca buku. Sampai sekarang kutu buku banget kan. Itu ya di meja ada buku, ada buku. Oh, nah, itu Inception banget sih. Iya, kayak tiba-tiba subtle aja gitu. Nah, mungkin dari situ sih. Terus waktu SMA, kelihatannya seru juga ya, psikologi gitu. Otak-ngatik kepribadian seseorang gitu. Dan mungkin juga didorong dari aku kepingin menangkan diriku gitu. Kayak kepingin tahu ini sebenarnya aku tuh gimana sih gitu. Oh, lu udah kayak gitu-gitu dari SMA? Udah ada rasa seperti itu. Ada kebingungan diriku ini gimana gitu. Oh, gitu ya. Gue langsung ngerasa insecure kadang, kenapa gue gak gitu ya. Karena sejak kecil kan terbiasa sendirian kan. Sendirian karena ya itu situasi keluarga yang ibuku single mom, bapakku kan diminjem orang, selingkuh gitu. Sehingga aku mengalami kondisi. Mas Haji ini anak keberapa? Sorry aku potong Mas. 4. Anak keempat dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Tapi yang hidup 3. Oh. Jadi gini, kakakku pertama, kakakku kedua, terus sebenarnya ada 1 meninggal dalam kandungan. Oke. Lalu aku. Oh, oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, jarakku dengan kakakku kedua, jarak usia jauh. Cowok, cewek, cowok. Nah, jarak usia jauh kan. Sehingga waktu aku kecil, kakakku udah usianya udah 8 tahun 6 tahun. Jaraknya 6 tahun selisihnya. Waktu kecil aku cenderung sendirian. Kalau masuk SD di SMP gitu. Iya. 6 tahun. 6 tahun enggak lah. SMA aku masuk berarti. SD. Oh iya bener ya. Aku masuk SD dia. Iya bener. Terus gue meragukan. Iya kan? Iya kan? Iya. Bener kan 6 kelas 6 ya. Maksudnya kelas 1 kelas 2 aja. Iya enggak, karena sekarang kan kelas 12 gitu kan. Terus Terus waktu kecil ya itu aku sendirian, main sendiri, dan lingkungan rumah di Solo itu
kiri kanan depan belakang itu orang-orang sepuh gitu, orang-orang sudah tua, nggak ada anak kecil udah gitu. senior gitu, Iya. jadi nggak ada teman bermain. Di rumah cenderung sendirian, nggak ada teman bermain, dan karena itulah mungkin membentuk diriku yang waktu SMP SMA itu sudah mulai menanyakan hidup ini gimana sih. Iya. Merenung. Iya. Karena contohnya diliatin wong tua gitu ya. Iya. Ya sama karena nggak ada teman, jadi lebih sering ngobrol sama diri sendiri kali Iya, ya. main sepedaan sendiri, main sepak bola sendiri gitu kadang dulu waktu kecil. Wah, pantesan bisa berubah kartu. Iya. Bukan kerja ya. Iya. Itu sulap. Iya. Iya, berarti itu kenapa pilih psikologi, habis itu fast forward, habis sakit, terus akhirnya mendalami itu kan kesehatan mental karena ya Mas Aji sadar tuh Iya. dia sakit fisik karena psikis. Ya. Gue tuh ketemu Mas Aji tuh udah mendalami mindfulness ya Mas ya, waktu itu ya, kalau nggak salah. Waktu di koma itu. Kurang Itu lebih gitu kan? masih ya awal-awal belajar mindfulness. Awal-awal. Tapi Ya, maksudnya menekuni emang tidak mindfulness. se-heavy ini. Waktu itu ada yang namanya Mas Ivan. Gue itu lebih mindfulness ya. Iya, Kalau iya, lo kan Mas Ivan. apa ya, masih lebih ke apa sih? Yang penting damai, yang penting Lebih waktu itu masih lebih luas lah waktu lebih luas. itu. Kalau ini kan Iya. sekarang udah mulai lebih ke situ ya, lebih heavy, lebih apa sih namanya istilahnya? Gue jadi bingung sendiri. Karena kan cuma bisa dirasain ya, Iya. betul kan? Tapi kalau masalah terus gue bingung. Ya apa ya istilahnya gitu. Tapi waktu itu gue ingat banget, yang kena banget di gue itu adalah gue pengen mewujudkan Indonesia Raya. Wih, lo pasti lupa, lo pernah ngomong gitu sama Nah gue. itu kapan Waktu di Amerika. Jadi sebenarnya yang namanya Showtime di itu Amerika. Pernah di Amerika. Pernah. Lu pernah ngomong. Waktu itu Showtime akhirnya bikin acara di Amerika pernah. Tahun berapa? Tahun 2013 atau 2014. Terus udah gitu Iya. lu ikut salah satu. Jadi kita mencari kandidat-kandidat yang kalau misalnya lu kan misal berapa kali pertemuan. Setiap berapa kali pertemuan itu kita nyari kandidat yang siapa yang pengen kita adu nanti di akhir ketemuan kita gitu kan. Nah, lu termasuk salah satunya yang ikutan tuh. Waktu itu gue inget banget tuh, lu ikutan Showtime itu terus lu bilang, "Gue tuh pengen mewujudkan Indonesia Raya." Artinya adalah lu pengen membangun jiwanya dan lu membangun raganya. Orang suka lupa membangun jiwanya, dia bilang gitu. Serius nih? Serius? Iya. Ingat, Mas? Salah Mas? satu persisnya sih nggak terlalu ingat sih, tapi kata-kata itu memang jadi salah satu inspirasiku kan. Maksudnya bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah Kan, raganya. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan. Kalau di lirik Indonesia Raya. Jadi bangunlah jiwanya itu diprioritasin dulu sebelum membangun badannya. Karena Jiwa itu kan orang-orang- mental gitu. Orang-orang sekarang lebih prefernya ke membangun badannya, tapi lupa membangun Bangun jiwanya, jiwanya, gitu. gitu. Terus gue bilang, anjing keren banget nih orang gitu. Itu di Amerika itu tahun 2000. Iya. Aku tuh beberapa kali ikut itu acaranya Showtime, ada juga di acara di masih nggak di Kuncit. Di Kuncit. Iya ada juga pernah di Kuncit. Oh, lu juga ikut ya? Ikut juga aku. Ikut juga. Aku itu ini suka belajar ilmu public speaking gitu, maksudnya Keren banget sih. Lu. itu menjadi satu hal yang dari dulu ya aku terpapar ya dunia sulap kan panggungan. Iya. Iya. Bagaimana showmanship, bagaimana menampilkan diri di stage itu aku udah sadar sejak dari dulu. Gokil sih lo. Dan semakin kesini gue makin mengagumi lo karena lo kan juga musisi ya cuy. Ya itu sejak SMP aku. Suka ngomong aku tapi ini. Bukan musisi lah, hobi. Ya lo merendah banget ya. Iya makanya gue bilang suka ngomong aku. Asli. Tapi SMP. udah konser ya kan, udah konser. SMP itu aku suka banget ngeband. Tuh kan. Anak ngeband dulu, band Band rock Memang favorit lo? udah band rock favorit. Heeh. Dream Theater. serius. Lagunya apa? Spirit Carries On. Tuh. Iya, dan ini kan ini malah jadi ngomongin Dream Theater. Nggak apa-apa. Iya, jadi belum lama ini drummernya Mike Portnoy balik lagi ke Iya. si Dan lo Dream pasti Theater. lupa. Lo pernah ngomong sama gue kalau lo suka sama Dream Theater. Dia lupa. Dan gue ingat. Oh iya? Maaf. Iya. Jadi gini, waktu itu kita nih bareng-bareng, ya kan, bantuin teman-teman guru di Bojonegoro. Oh ingat ya? iya, proyeknya Mas Ivan. Mas Ivan dengan teman-teman ya. alumni TB kan, ikatan Yoi, alumni TB waktu iya, itu. Jadi mereka jadi ini inisiatif dari bupatinya waktu itu kan, Iya, Kang Nyoto. Terus kita diajak lah waktu itu. Jadi teman-teman dari ikatan alumni TB ini yang akan ngasih mereka
STEM ya kalau nggak salah ya. Aku udah Lupa. lupa. Pokoknya art itu bagian art itu di kita, art itu termasuk apa namanya Mas Aji dan Showtime gitu. Jadi kita banyak ngobrol sebenarnya di situ kan. Nah di situ gue bilang, oh Mas Aji nih gokil ya. Maksud gue tuh dia bisa aja jadi bankers, dia bisa aja jadi businessman, entrepreneur, full di situ. Anak muda kayak begini kan dibutuhin banget ya. Iya waktu sih, itu, waktu itu, gue juga masih muda waktu itu. Iya, enggak sih. Terus udah gitu, wah ini. Tapi dia memilih menjadi. Tapi lo memilih untuk apa istilahnya ya, manggung di tempat teman-teman yang nggak taking care of. Baru sekarang ini kan pada saat teman-teman bilang mental health cek kemana aja lo cuy, orang yang bisa ngomong gitu sebenarnya kan lu kemana aja lo, ini kan udah kritis dari kapan tahu gitu. Dan menurut gua aku ngalamin itu sih, maksudnya mau ada di momen yang waktu dulu aku ngomongin mental health, ngomongin mindfulness, banyak temen yang ngapain sih gitu kan, bener kan? banyak yang ngomong gitu, ngapain, nggak bakalan ada orang yang dengerin gitu. Tapi aku konsisten aja, aku mungkin ada ini keras kepalanya. Ya itu yang gue salut. keberuntungan dari orang yang keras kepala gitu. Itu yang gue salut. Di situ aja. Ya keras kepala itu kan bawahnya, atasnya kan konsisten aja. Iya. Dan yang kita lihat, meskipun keras kepala itu juga bikin pusing istri juga kan. Juga keras kepala banget sih kayak gitu. ya kan makanya kita balance. Ya, kan? Kita balance. Jadi Showtime itu ngelihat lo itu sebenarnya adalah mengajarkan sesuatu yang bukan mengajarkan ya, bahkan memotivasi teman-teman sebenarnya untuk experiencing damai, experiencing tenang, ya kan, dengan cara yang menurut gue Showtime banget. Lo bilang showmanship segala macam. Lo kan bawa dunia sulap lo bawa musisi lo, itu ke situ. Pada saat orang bener kayak cuma ngajarin mindfulness apa segala macam, tapi ya boring juga, mohon maaf ya gitu kan. Kan kita pernah nyoba tuh, ya kan, mindfulness. Kita kan 3 menit keempat ketiga kan langsung cabut ya. Waktu itu kan. Mohon maaf ya teman-teman, karena waktu itu kita semedinya di nggak mau bilang. Kalau aku prinsipnya gini, terkait tadi ya, kan mental health atau mindfulness atau meditation, apa yang selama ini aku omongin dulunya itu kan bisa dikatakan benda yang asing kan, sesuatu yang orang nggak asik lah ngomongin itu gitu. Tapi aku nggak tahu ya, aku belum tentu benar juga, tapi pemahamanku gini, itu hanya masalah bagaimana kita mendeliver gitu, menyampaikan. Ketika sesuatu yang asing itu, sesuatu yang sulit, yang rumit itu disampaikan dengan lebih simpel, sederhana, dan dari diri kita, terutama ini konteksnya aku ya, dari diriku memang benar-benar paham akan hal itu akan lebih mudah, lebih bisa dibawa asik gitu, lebih dibawa seru. Ada sisi gini, saintis dan artis. Ya. Ketika aku hanya di sisi saintis, maka aku mendapatkan kedalaman sebuah materi itu. Mental health, mindfulness, meditation itu dapat dalam banget. Tapi tidak bisa luas, tidak bisa asik, tidak bisa seru untuk dibagikan, untuk diomongin, untuk disampaikan di panggung. Kendala atau tantangan sebagai saintis seperti itu. Dapat dalamnya, tapi nggak bisa asik. Berbeda dengan sisi artis. Sisi artis di diriku adalah sisi seniman ya. Itu bisa asik, bisa mendapatkan luasnya, ya, tapi tidak mendapatkan kedalaman. Nah ini combining the two. Aku selama ini terus belajar untuk combining the two itu. Karena biasanya kalau saintis kayak dosen gitu kan. Ya maksudnya dia memang capable, ilmunya punya, udah pasti benar, yang mostly benar, dalam dan segala macam. Cuman ya dosen gitu. Kalau ngomong kan ya gitu deh. Gitu. Dan berbeda dengan sisi satunya, sisi artis, dia dapat masa banyak gitu, tapi kadang nggak dapat kedalaman. Iya. Itu rahasianya di combining scientist sama artis. Ya. Karena di kita tuh our mission in Showtime biasanya adalah
manusia tuh nggak cari penting. Yes. Manusia tuh secara nature kan nyari seru ya kan. Sebenarnya kan gitu kan. Iya. Challenge-nya adalah as a performers gitu ya. Makanya gue menganggap lu itu kan performers ya. Ya kan kita dulu bilang kita kan pedangdut ya cuy gitu kan. Makanya kita ke Bojonegoro, artis ibu kota, pedangdut banget gitu kan. Kita tuh tugasnya adalah membuat segala sesuatu yang penting itu menjadi seru. Iya. Kerja itu kan penting ya, tapi ya mohon maaf ya, majority of people, tadi tuh gue kesini aja buset umpel-umpelan kan di jalan kan, itu masih jam 7 padahal gitu, terus kata orang gila nih tiap hari kayak begini gitu kan. Kebayang gitu kalau mereka tidak bisa membuat hal yang penting ini menjadi seru. Benar. Di sisi lain gini deh, aku itu juga punya concern gini. Hidup kan semakin dirasa stres sekarang ini. Sehingga concernnya adalah masalahnya banyak orang yang hanya kepingin seru aja, tapi nggak mendapatkan kedalaman. Betul. Ya. Betul. Nah itu juga menjadi problem kan. Banyak orang yang kalau misal konten-konten edukasi ya skip. Iya. Tapi konten-konten yang menghibur dimakan sama mereka. Betul. Nah itu makanya juga perlu balance itu tadi. Iya. Benar. Jadi Mas Aji bisa menjadi bisa ikutan di konten yang seru itu, tapi ada pentingnya, ada kedalamannya di situ. Iya. Benar. Makanya tugas lo itu kan sebenarnya adalah memunculkan kesadaran itu kan. Kesadaran. Kenapa ini? Kesadaran apa ini? Iya kan sekarang orang-orang bilangnya awareness gitu. Nyadar, kesadaran itu nongol. Ini aja secara termnya sebenarnya menurut gua not quite right, belum nemu tuh satu kata itu sebenarnya, sadar. Kalau karena cuma bisa kita rasain kan sebenarnya. Iya. Kesadaran itu, kalau term awareness. kesadaran itu kayak orang juga akan meng-counter gini. Loh aku sadar kok Mas gitu. Sadar. Lu siuman. Sadar ya kan. Nggak pingsan maksudnya ya. Tidak pingsan. Perlu dibedain wakeful dan mindful kan. Wakeful itu sadar, mindful itu wawas sebenarnya. Kewawasan. Kalau dari KBBI ya. Aku sampai nelusurin KBBI-nya. Keren banget, gimana Mas? Jadi wakeful itu sadar diri, wakeful. Nggak pingsan, nggak pingsan ya. Kamu bangun gini. Ini kita wakeful. Tapi orang wakeful belum tentu mindful. Karena mindful itu wawas, bukan mawas diri ya. Seringkali yang kita dengar kan mawas kan. Iya. Itu tidak baku. Bakunya adalah wawas. Makanya relate dengan wawasan. Ya, orang yang berwawasan ya dia sebenarnya wawas diri. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak wawasan yang kita punya, maka kita akan semakin eling, semakin wawas. Gitu. Oh, tapi justru too much information itu sekarang gimana Mas, hubungan orang malah makin overthinking kan? Itu gimana? Bukannya makin wawas, tapi malah makin overthinking kan? Maksudnya karena kan kita supaya punya wawasan harus bisa mencari informasi, tapi sekarang malah kebanyakan informasi. Itu gimana Mas? Mind, pikiran kita itu terbagi menjadi dua. Thinking mind dan awareness mind. Mind ini sebenarnya bukan pikiran, sebenarnya dia disebut dengan minda istilahnya. Thinking mind dan awareness mind. Selama ini kita hanya berkutat di thinking mind. Belajar banyak pengetahuan yang kita pelajari, kita jejalkan ke pikiran kita gitu. Kalau kita hanya sibuk di thinking mind, ya jadinya overthinking. Overthinking, stress, insecure, serba nggak tenang, apalagi pokoknya nggak bisa jenak gitu, nggak bisa nyaman gitu. Kita lost in thinking, kita hanya terseret oleh pikiran kita, sehingga disarankan kalau di ilmu kesadaran, di ilmu mindfulness, yuk kita juga latih sisi awareness mind, sisi mindfulness ini. Ada kalanya kita tidak terus-terusan mikir, kita hanya menyadari saja pikiran kita. Kalau dikaitkan dengan knowledge, pengetahuan tadi, kan banyak sekali pengetahuan yang kita konsumsi kan, overload information kan. Iya Pak, saya lagi memproses. Gini. Gue udah beberapa kali dengar, jadi agak pinter dikit. Waktu pertama kali dengar gue juga kayak lo, gitu. Kelihatan kan dari muka gue. Terus kalau gue waktu pertama kali ada visualnya, ada tulisannya, ada slide-nya Mas Aji, jadi lebih gampang. Jadi gue ngerti sih, agak bingung. Nanti tanya lagi abis ini. Gue ya kan, ini kan sesi ada
alat peraganya mungkin gue aja deh. Mewakili yang mungkin juga bingung gitu. Bingung juga di rumah. Terus. Iya. Terus sampai mana tadi? Ya, thinking mind, awareness mind. Awareness. Iya. Kalau hanya sibuk di thinking mind, kita gini, thinking mind ini punya sifat hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Oke. Ya kan? Hanya mau positifnya, nggak mau negatifnya. Itu thinking mind. Yang lebih nyaman lah ya. Yang lebih nyaman. Pokoknya harus menang, pokoknya nyenengin aja lah gitu, nggak mau yang nyebelin gitu. Padahal kan hidup kan nggak bisa seperti itu terus kan. Betul. Ya kan? Ada kalanya nyenengin, ada kalanya nyebelin. Yeah. Ada kalanya bertemu, ada kalanya berpisah. Yeah. Kalau kita hanya berada di thinking mind mode, maka ya akan terbentur dengan kenyataan hidup kan. Iya. Ya thinking mind hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Loh lah hidup ini kadang nyenengin, kadang nyebelin gitu. Jadi konflik. Maka supaya mengendurkan konflik ini, mengurangi konflik ini, supaya kita lebih bisa rileks, kita perlu melatih sisi awareness mind kita. Dengan berlatih sadari saja. Dimulai dengan duduk, diam, pejamkan mata, sadari nafas gitu. Ini otomatis sadari nafas, sadari nafas. Langsung ambil posisi. Gue lagi mikir apa ya? Kalau nggak ada yang dipikirin gimana Mas? Bisa juga, dan nggak apa-apa juga, hanya menyadari kekosongan pikiran kita. Oh jadi makanya ada orang yang bilang, at least lo sadar lo Iya. apa gitu, lo punya masalah gitu atau gitu ya? Oke. Ya, sadar aja. Oke. Sadar. Karena sadar itu menjadi awal dan akhir sebenarnya. Kalau di ilmu kesadaran ya, meskipun ini agak susah dipahami. Iya, baru gini, awal dan akhir tuh gimana? Iya. Jadi gampangan ini kayak anak kecil dikejar bayangannya sendiri. Pernah nggak? Waktu kecil dulu kamu merasa, wah dikejar bayanganku sendiri gitu, lari gitu ya. Kapan si anak kecil itu berhenti? Tidak lari, tidak merasa dikejar bayangannya pada sendiri. saat nggak lari? Nggak. Pada saat berhenti? Pada waktu saat dia dia sadar bahwa itu bayangan. adalah bayangannya. Nah, selama ini kita nggak menyadari pikiran kita, sehingga kita terus melarikan diri dari pikiran kita. Muncul pikiran negatif, wah kita lari, overthinking malam hari gitu kayak, aku harus lari nih. Berusaha melarikan diri dari pikiran yang ramai itu kan. Nah, kembali seperti bayangan tadi, ketika anak kecil itu sadar bayangan, berhenti dia dan tenang, rileks, nggak merasa dikejar bayangan kan. Kembali ke konteks pikiran, ketika kita duduk diam, kita melatih kesadaran kita, hanya menyadari pikiran kita berjarak dengan pikiran kita kan. Aku bukanlah pikiranku. Seperti anak kecil, aku bukanlah bayangan itu kan. Ini maksudnya gue pernah ngomong sama lu gini ya? Iya. Baru kali ini lihat Didi. Tapi ya lagi-lagi gue sedikit lebih pintar karena udah beberapa kali. Memang perlu pelan-pelan. Iya. Nah ini dia maksud gue. Kebayang gak lo? Lu mesti membawakan ini ke teman-teman audiens itu. Iya kan? Sesuatu yang sebenarnya sangat sampai sekarang juga challenging. Sampai sekarang masih menang. Sampai sekarang masih challenging. Iya, apalagi ke penonton yang ke peserta ini. Kayak ini banget ya. Kayak performers banget ya, pesulap. Peserta yang mereka nggak willing to, memang kayak misal corporate session gitu. Lo ke ibu-ibu, bapak-bapak itu, itu gimana? Gigs yang disuruh-suruh sama bosnya sebenarnya kan, gitu, untuk ikutan training. Ya gitu maksudnya. Tenang, ini nggak ditonton sama mereka. Iya, bukan, ini udah jadi rahasia umum lah, udah tahu lah maksudnya kan. Kita sama-sama tahu kalau corporate training biasanya pesertanya kan memang nggak semuanya, nggak semuanya mau untuk ikut gitu kan. Ya prinsipku aku hanya menyampaikan apa yang aku suka, maksudnya aku tidak bisa maksa orang untuk selalu dengerin aku kan gitu. Itu gimana Mas biasanya cara lo untuk akhirnya membuat, karena gue lihat rata-rata kan juga ya kan, gue juga follow Instagram lo dapat segala macam, rata-rata kan akhirnya pada menyadari nggak semuanya sih, benar nggak semuanya, cuman kan maksud gue melihat orang-orang itu banyak ya, bahkan jadi yang akhirnya malah wow gitu ya, ternyata begini ya, ternyata gitu ya. Nah maksud gue tuh
gimana gitu to comfort all the people gitu menurut gue. Justru sebaliknya, aku itu tidak berusaha untuk mengubah orang lain. Oh karena itu justru. Semakin aku berusaha untuk mengubah orang lain, justru malah capek di diriku kan. Ya udah seapa adanya diriku. Ya kalau mau ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kayak ditampar-tampar nggak? Karena semakin aku berusaha, Nggak di sini sih, di sini. dulu di awal memandu sesi gitu. Kan kepinginnya kamu harus dengerin aku dong, kamu harus dengerin aku. Berusaha kepingin ngerebut perhatian semuanya gitu kan. Malah gimana ya? Capek gitu, mas, beneran nggak bisa enjoy gitu. Itu lucu karena kan lu udah belajar public speaking ya kan. Itu kan justru apa ya, kayak kontradiktif sama apa yang lu pelajarin kayak public speaking teknik lu apa segala macam gitu-gitu kan. Yang harus menarik perhatian. Harus menarik perhatian Yang harus bikin sensasi gitu. Sapu ruangan, nafas gitu-gitu. Oh enggak. Ya kan tiba-tiba lu kan shifting kan, berubah gitu. Bener. Itu kapan lu ketemu kesadaran itu? Masuk. Bagus. Gue bisa ngomong kesadaran datang dari gue, bukan dari dia. Gimana? Ya dulu ya di awal-awal berkarya di bidang ini, sesi satu terus gitu, kayak belajar dari pengalaman aja gitu. Kayak di awal dulu aku juga berusaha untuk ayo semuanya harus memperhatiin aku, semuanya harus senang sama aku. Ya jadinya malah gimana ya, akunya jadi kehilangan presence di momen itu, karena aku berusaha untuk menarik semuanya ke aku kan. Aku hanya presence saja, dan justru ketika presence relax dengan diriku, semakin aku relax, semakin aku nyaman dengan diriku, justru itu malah menambah orang untuk bisa perhatian sama aku. Otentik ini di. Maksudnya otentik, Mas Haji akhirnya nemu otentiknya Mas Haji gitu, ya udah gitu. Iya. Dan itu malah membuat orang-orang Mas Haji menarik. Iya. Kayak di stage ke lebih luas ya, bukannya di stage saja. Ketika aku berbagi tentang mindfulness, semakin aku menerapkan mindfulness di kehidupanku sehari-hari, aku beneran mempraktekkan, akan sendirinya orang akan kepengin belajar dari aku. Bukannya terus aku harus ngomong, ayo belajar sama aku, atau apa konten-konten ini gitu. Tapi ada sisi lain yang memang kita ini memang harus menjiwai bener. Kita beneran harus menyatu dengan apa yang kita omongkan kan. Iya. Itu tidak bisa diakalin gitu. Lo caranya supaya nggak males gimana, Gus? Males juga sih aku. Oke, itu bagus tuh. Oh males nih gue. Terus gimana gitu? Kalau kita males mulu loh. Gitu. Ya kan? Berjarak dengan rasa males itu. Rasa males tetap ada di diriku. Bukan menghilangkan rasa males ya. Yang menjadi masalah selama ini kan, dulunya aku berusaha untuk menghilangkan rasa malas. Justru ada agresivitas kan, ada ketegangan batin untuk menolak rasa malas itu. Dan itu bisa malah muncul kompensasi di beberapa hari setelahnya, akunya jadi malas banget. Iya. Karena sebelumnya aku berusaha nge-push si rasa malas itu. Justru, itu berbalik ya? Berbalik malah. Ada kompensasi. Justru sekarang aku terus belajar untuk ketika muncul rasa malas, ya sadar aja. Ya, rasa malas. Berjarak dengan rasa malas. Ketika aku berjarak dengan rasa malas, aku lebih bisa memilih untuk tetap mengikuti rasa malas atau tidak mengikuti rasa malas. Tapi kan tetap embrace rasa malas. Si malas itu diakui, lo ada gitu ya? Iya. Gitu ya? Iya. Itu berapa lama Mas? Nah, ya itu gue juga mau nanya. Maksudnya kan knowing something, informationnya kayak gini nih, udah tahu nih, oke, berarti kita harus berjarak. Is one thing, tapi terus lihai di situ is another thing kan. Mas Haji kayaknya udah lebih lihai, berarti latihannya tuh udah berapa lama? Maksudnya memang harus, soalnya gini kan gue tadi gue bilang beberapa kali udah ikut sesinya Mas Haji, jadi udah agak sedikit lebih tahu. Tapi sampai sekarang pun juga masih suka lupa kalau kadang-kadang misalnya muncul, habis itu
ya udah kebawa lah. Iya. Terus habis itu oh iya ngapain kebawa gitu, ngapain Iya, ngapain istilahnya kebawa. kegulung ya, istilahnya. Iya, Kegulung, kegulung, habis itu anxiety dan lain-lain kan. Iya. Oh iya ngapain kebawa gitu. Tapi sadar untuk ngapain kebawanya aja itu belum tentu sehari sekali, belum tentu seminggu sekali. Iya sih. Iya. Ya kan gitu. Memang Kalau harus latihan terus-menerus ya. Latihan terus-menerus sampai sekarang pun juga masih kadang. Lu masih gitu juga, Mas? Masih lah, aku masih manusia biasa, ada kalanya juga. Aku bukannya orang yang terus mindful yang pakar banget atau mungkin sesuatu yang ahli banget di bidang itu atau suci banget atau sadar banget, enggak. Aku masih manusia biasa ya, kadang juga mindless juga gitu, kadang malas juga. Oh, nggak kejawab lo ini. Berapa lama nih? Oh, berapa lama ya? Latihan setiap hari latihan. Latihan. Memang harus latihan. Harus latihan. Oh, jadi ada momen di mana lo diem specifically gitu for yourself gitu ya? Oh, berarti ini di luar konteks malas tadi ya. Latihan basicnya berarti latihan dasarnya adalah. Iya, untuk sadar, untuk berjarak sama si pikiran, ini termasuk contohnya si pikiran malas itu kan. Iya. Oh, yang ngeluangin waktu setiap hari, ngeluangin waktu untuk doing nothing practice. Silent practice, duduk diam, pejamkan mata, sadari nafas. Tapi lo pejamkan mata ya, kalau nggak pejamkan mata kebayangin. Nanti itu ini duduk di kursi besi depan itu, depan minimart itu kan? Iya. Di depan kursi itu, depan kursi besi. Ini lupa merem ya guys. Merem gitu. Ya, kuncinya berarti latihan. Yang sadari nafas itu tadi. Sadari nafas. Gila simple banget ya, tapi it works ya Mas? Iya, itu prinsipnya kayak nge-gym kan. Bisa nge-gym ini setiap hari nge-gym, latihan otot lengan gitu. Jadi sewaktu-waktu, misal udah nge-gym udah beberapa bulan, sewaktu-waktu tiba-tiba ada rak jatuh gitu. Kita kan udah bisa langsung menopang rak jatuh itu dengan lengan kita. Demikian juga muscle memory ya. Muscle memory. Iya. Ketika kita melatih otot kesadaran kita dengan luangkan waktu untuk silent practice atau mindful breathing practice, duduk diam, pejamkan mata gitu. 5 menit, 10 menit, atau 20 menit setiap hari. Sewaktu-waktu muncul rasa malas atau sewaktu-waktu tiba-tiba kepingin marah gitu. Ya, udah ada otot kesadaran ini yang menjaga gitu. Oke, ini rasa marah. Ini hasil wawas udah aktif ya. Oke. Wow. Keren banget. Terus kita jadi sangat zen begini ya ngomongnya. Dan kayak kalau showtime kan juga gitu kan. Mesti dilatih kan. Karena kalau teori aja tiba-tiba orang disuruh dia beneran hafal teorinya, disuruh tampil kan tetap nggak bisa kan. Benar. Jadi kalau di kita tuh source-nya emang authenticity. Yang aku lihat di Mas Aji, authenticity itu kayak udah lu udah sadar bahwa the authenticity, kalau gua nggak authentic gua nggak bisa perform well, gua nggak bisa impactful, gua nggak bisa apa segala macam. Dan as a performers kan nomor satu sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan adalah decide, memutuskan kan. Memutuskan lu mau manggung apa enggak gitu. Authenticity itu artinya di depan panggung atau di belakang panggung kurang lebih sama. Iya, nah itu juga menjadi satu hal menarik maksudnya ada orang-orang yang memutuskan di atas panggung itu memunculkan karakter yang lain dibandingkan di bawah panggung. Dan tapi itu capek bener, karena itu nggak ada di dalam dirinya sebenarnya kan gitu. Jadi maksudnya walaupun dibilang kalau lo belum nemu authenticity, ya udah lo create aja. Iya kan, lo create aja nggak apa-apa kok gitu gue bilang. Sampai nanti kan lo nemuin yang cocok. Masalahnya kan lo create aja enggak, iya kan gitu. Jadi kalau menurut gue itu juga sebuah perjalanan gitu. Makanya pas Mas Aji yang jadi bintang tamu kita sekarang, gue sengaja pakai baju ini nih Soekarno. Oh, ini Soekarno. Gitu. Karena menurut gue dia di depan sama belakang panggung kurang lebih relatif sama gitu. Semangatnya sama, apa yang dibawa sama, missionnya sama, kurang lebih sama seperti Mas Aji gitu. Dulunya aku juga nggak seperti ini. Dulunya aku menciptakan karakter karena di dunia sulap dulu kan. Dilatih untuk menciptakan karakter. Benar. Di awal-awal aku berkarya di bidang mindfulness mental health juga menciptakan karakter. Benar. Menjadi seseorang yang untouchable, menjadi orang yang mistis gitu kan. Benar. Berjarak dengan orang gitu kan. Dan itu memang ada
ya kan? Iya, Ya kan kayak Benar. ini orangnya mistis gitu, jadi lebih gitu. Benar. Tapi akunya sendiri nggak nyaman. Akhirnya aku kembali ke diriku sendiri. Bahkan pakai nama Aji Santoso Putro salah satunya kan karena itu. Ya udah, ini diriku kayak gini. Gila, ini baru kejawab pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan pembuka. Iya kan? Gua Ya, kenal dia jadi Aji Silarus, sekarang Iya. jadi Aji Santoso Putra. Oh, ini ternyata jawabannya. Aji Silarus adalah nama panggung dulu ya, Nggak Mas? mau nickname gitu. Itu. Kembali ke ya seapa adanya diri. Keren. Karena pada saat lo bilang ya gue apa adanya gitu ya. Iya, iya. Tapi ada juga yang orang ya gue apa adanya. Kita juga bilang gitu. Iya, benar ada yang gitu. Ya karena kerasa kan. Betul kan, Iya, kerasa iya. kan. Ya gue apa adanya gue gini gitu. Terus gue bilang, ya tapi lu nggak presence jadinya. Iya. Karena yang kita tahu kita itu kan manusia adaptif. Benar. Kita ngikut kok gitu. Ya kan? Tapi bukan berarti lu jadi nggak jadi diri sendiri. Iya. Karena ungkapan misalnya ada quote nih, just be yourself. Yourself yang dimaksud itu yang mana? Nah, itu dia. Yourself yang dipikirin orang atau yourself Betul. yang Nggak, bahkan misal ini ya, diriku. Yourselfku ini kan ketika aku bertemu dengan mamaku. oh ya, Apa ketika aku sama istriku, Yes, ketika aku yes. sama temenku, nah, itu kan semua beda berbeda kan? ya. Heeh. ya kan? Persona yang beda kan? Betul. Gitu. Dan itu semua ada di dalam diri lo kan. Ya, ya. Iya. Bukan berarti satu fit it for all juga sih kalau menurut gua. Iya, Akhirnya iya. kan kita sebagai manusia mesti ngerti konteks. Bener. Iya kan? Iya. Dan ada yang aku alamin, ada benang merahnya. Meskipun beda-beda ya personaku ya, topengku Betul, ya. betul. Ketika aku memandu sesi di corporate, ketika aku bertemu dengan mamahku, aku sebagai anak, ini kan personanya berbeda-beda. Tapi ada benang merah yang bisa kita ambil gitu. Nah, benang merah inilah yang aku rasa itu menjadi otentik diri Betul. kita. Betul. Itulah kalau di kita bilangnya makanya lo kredibel Mas karena lo udah ngalamin. Mungkin, semoga. Iya, karena bisa jadi ada yang lebih hebat daripada lo misalnya gitu kan. Iya. Tapi orang pengennya kan dengerin lo. Ya, Iya kan? benar. Bisa aja dia dengerin orang itu, tapi kan orang pengennya dengerin lo. Iya kan? Iya. Bisa jadi lo masih jatuh bangun di situ. No, tapi kita pengen dengerin apa yang udah lo alamin. Iya. Seperti musisi juga. Sama. Bisa ada satu musisi, nggak perlu nyebut nama, mungkin yang perlu nyebut nama lah, penyanyi gitu, penyanyi A gitu, yang suaranya lebih bagus dari A banyak. Tapi orang kepengin dengerin lagu itu dinyanyiin oleh si A gitu. Betul. Kenapa ya? Karena itu tadi Betul. ada Kalau otentiknya. menurut kita karena orang-orang tuh kayak ngerasain sesuatu hal yang hanya bisa ditimbulkan oleh lo. Iya. Makanya tadi gue bilang ini masalah terms nih ya. Kadang kita menggunakan satu term ini padahal doesn't quite fit. Tapi yang mendekati masih yang itu. Ya udahlah kita pakai itu gitu. Tapi sebenarnya menurut gue artinya cuma bisa dirasain sama orang. Benar. Wah, gila ini Sulit Ya. untuk dideskripsikan. Iya. sulit untuk Iya. dideskripsikan memang. Dan, Tapi dan kenapa bukan kita, aku belum tentu ini ya, maksudnya bisa seperti orang-orang cocok dengan apa yang aku katakan ya. Tapi aku merasa setiap kita ini kan unik. ya betul. Dan itulah satu keunggulan dari setiap kita ini kan. Betul. Itu keunggulan paling dasar itu kan Iya, itu iya, kan. iya. Sehingga justru itulah yang perlu kita munculkan. Betul Mas. Gitu. Makanya kita misalnya gini ya, teman-teman yang mendalami mindfulness Banyak. Bukan Ya. cuma Mas Aji, banyak. bukan cuma betul. Mas Aji. Tapi karena kita udah temenan sama Mas Aji, ya kan, terus kita juga ngerti apa yang up and down-nya Mas Aji udah laluin, at least ya gitu kan. Sekelumit gitu aja membuat kita kepo dan penasaran dan akhirnya pengen menghadirkan lo di sini kan, gitu. Jadi makanya kenapa kita menghadirkan Mas Aji. Thank you. Gitu, karena kita pengen dengerin keautentikan Mas Aji, pengen dengerin cerita-cerita Mas Aji, kita pengen dengerin ups and down-nya Mas Aji, sehingga akhirnya bisa come up dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman saat ini, di mana banyak yang hatinya luka, banyak yang gampang resah, banyak yang lebih ke thinking daripada berwawas. Ya, udah. Betul. Bener kan? Iya. Supaya lebih damai gitu. Karena gue ingat banget waktu di
kita pernah ada satu sesi kan yang menghadirkan dirimu juga kan. Pertanyaan lo adalah, lo happy apa lo bahagia? Bener gak sih? Gembira atau Gembira. Lo bahagia? gembira Yes. apa lo bahagia? Wah, itu orang-orang nanar udah tatapannya di situ kan. Pada ngeliat itu. Gila, sesimpel itu doang. Tapi itu kan sesuatu yang bisa dirasain. Iya. Itu kan tiba-tiba jadi sebuah mantra gitu, yang buat orang-orang bukan sekedar kata tapi udah bisa jadi mantra karena relate kan ke mereka, they feel it. Ya. Gitu. Jadi menurut gua yang penting itu dari sebuah sekarang lagi pada terkenal storytelling, betul ya? Ya. Cerita Banyak, gitu, di ya. mana-mana. Tapi menurut gua sih cerita itu akan ada karena ada karakternya. Iya. Ya kan? Cerita cinta bisa sama semua. Cerita tentang mindfulness bisa sama Sama tentang. semua, ya. Tapi karakternya Mas Aji di sini yang mendalami mindfulness pasti wah itu justru yang membuat mindfulness jadi kaya ya istilahnya gitu. Gitu sih. Gue memandang Mas Aji gitu kalau lu. Iya. Ya kalau gue sih selalu memang tertarik sama dunia kesehatan mental. Monggo Mas, diminum Mas, haus kan. Selalu tertarik sama dunia kesehatan mental. Cuman memang seperti yang tadi Mas Aji bilang, kebanyakan itu cara penyampaiannya tuh serius. Gitu. Sementara kan dengan keadaan dunia yang sekarang, kita punya informasi banyak. Terus kita harus bisa gimana caranya supaya informasi ini tuh sampai tapi menyenangkan gitu. Karena memang banyak yang butuh kan ngomongin si kesehatan mental ini. Dan bukan cuman itu, Mas Aji juga kalau misalnya gue lihat ini ya Instagramnya, gila nih orang posting berapa kali sehari sih? Iya. Gila ya, parah. Posting Sehari sekali kan? Iya, tetap sehari sekali, berarti kan seminggu 7 kali ya Mas. Mungkin lo gak aware Berarti, ya. berarti sebulan 30 kali ya gitu, oke. Terus habis itu selalu model kontennya juga berubah-ubah. Maksudnya mencoba untuk mengikuti. Terus riding the waves juga. Selalu kayaknya, wah ini setiap kali, kadang-kadang gue tahu trennya lagi apa pas lihat kontennya Mas Aji. Oh trennya lagi ini nih gitu. Jadi maksudnya emang dengan ilmu yang Mas Aji punya, terus emang seusaha itu untuk bisa gimana caranya bisa nyampein dengan informasi yang susah itu disampaikan dengan cara yang seru banget dengan ngikutin semua perkembangan sosial media ini. Berarti, itu sih yang gue kagumi. Iya, yang gue lihat di on stage juga beberapa kali ngelihat diri lo manggung Mas, you can connect with the people, right? Apapun yang lo omongin dan apa segala macam, somehow to connect sama orang. Buat pemanggung itu kan itu tuh yang jadi PR kan. Karena kalau mungkin ini sih gitu. Aku dapat satu keuntungan, bidangku ini kan bidang yang misal satu topik itu tentang kecemasan gitu, banyak orang relate. Iya. Aku ngomongin tentang apa insecure itu banyak yang relate itu. Jadi aku punya keunggulan dari sisi topiknya itu banyak yang relate gitu. Gini maksudnya, kan kita tampilannya aja yang berbeda-beda, tapi di kedalaman ini kan kita sebenarnya ya manusia kan masalahnya itu aja kan sebenarnya. Ya tapi itu kan sekarang Mas, maksudnya dulu 10 tahun yang lalu, gitu. Iya kan, maksudnya itu juga yang waktu dulu nggak dianggap apa sih gitu ya, gitu. Terus gitu kan. tetap kekeh, tetap keras kepala. Pokoknya mau ini, pokoknya mau ini. Sampai sekarang menuai hasilnya memang sekarang memang banyak yang relate gitu. Tapi kalau misalnya Mas Haji baru mulai sekarang pun juga mungkin belum tentu bisa sekredibel itu nggak sih? Benar. Ya kan? Iya. Makanya itu flying watch. Tahu nggak flying watch? Iya. Apa? Terbang sambil lihat. Flying watch. Jam terbang. Gue bego lagi. Iya kan nggak bisa dibugiri memang itu tidak bisa jam terbang kan flying watch. Iya kan di. Let's go to deep. Let's go to deep. Try. Kita punya sesuatu. Oke, gini dulu. Mas Haji, yang lo rasain tentang Indonesia sekarang gimana Mas Haji? Apa yang sedang lo rasain? Berat banget pertanyaannya. Masih ngomongin politik Indonesia. Enggak, kan nggak harus politik. Nggak harus politik. How do you feel about the surroundings, ya kan? Apa yang lo rasain? Gitu aja. Menurut lo ya, kedalaman lo dengan awareness lo. Sekarang ini
kita ya, maksudnya masyarakat Indonesia itu cukup banyak yang terfragmentasi, istilah saya. Terfragmentasi atau terkelompok-kelompok gitu, terpisah-pisah, ada pemisahan gitu. Oh ini kelompokku, itu kelompokmu. Ini aku itu beda sama kamu, kita beda dengan mereka. Oh ini golonganku beda dengan golonganmu gitu. Dan terfragmentasi inilah, terpisah inilah yang membuat kita menjadi rawan konflik, rawan ketegangan, muncul ketegangan kan. Karena kayak ya kalau kelompokku beda dengan kelompokmu, maka aku berhak menyakiti kelompokmu gitu. Dan karena itulah itu bisa terjadi karena di setiap diri kita ini juga terfragmentasi. Ketika kita jadi asing dengan diri kita sendiri, ya nggak sih? Merasakan itu nggak sih? Karena kita terlalu sibuk dengan terkoneksi dengan sosial media, terkoneksi dengan informasi yang begitu banyak, sehingga kita pun terfragmentasi dengan diri kita sendiri. Kita kayak terpisah dengan diri kita sendiri kan. Lalu suka ngalamin gitu juga Mas Haji? Iya. Disconnected gitu ya Mas? Iya, kayak asing, kayak nggak nyaman aja dengan diri sendiri gitu. Oke. Hold on into that. Ya. Ini ada headphone. Coba gedein. Kepalaku besar. Iya. Bukan, Mas Haji tinggi. Ini udah dibersihin Mas, tenang aman. Ini ada headphone, Mas Haji. Mas Haji nanti kalau pas pakai itu sebenarnya aku minta Mas Haji pakai. Sebenarnya tujuannya adalah untuk Mas Haji mindful. Terus kalau misalnya ditanya Mas Haji, lu pengen ngomong apa sama orang-orang yang terdisconnected itu? Orang-orang terdisconnected. Yang tadi lo omongin itu. Oh, oke. Ya. Lu bebas ngomong apa aja Mas. Anggap aja nggak ada gue di sini, nggak ada Nira di sini, nggak ada. Lo merem aja. Kalau nggak merem kan aneh ya ngeliat gitu. Maksudnya? Ini nggak ada apa-apanya, cuman biar biar hening. biar hening. Makanya gini. Bisa dipakai juga. Oh gitu. Salah ya, bukan gini ya. Okay. pelawak. Betul, kirinya mana? Gak tahu. Sama aja nggak? Enggak, beda. Gini ya. Sini Mas. Maaf. Ini yang punya nih kelihatannya. Iya, ini yang kanan. Ini yang kanan. Yes. Oh, oke. Oh, beda di. Kan gue kagak ngerti. Gini, terus diminta. Nah, lalu mindful, ya kan? Padahal sebenarnya Mas Haji tanpa ini tuh bisa mindful dan hening. Kita aja sih nih pakai ginian. Harusnya kita pakai itu. Gimik. Jadi kalau lo harus mengucapkan mengucapkan sesuatu ke orang-orang itu yang terdisconnected, yang tadi lo bilang bahwa kita lagi nggak kenapa dan segala macam, pesan lo untuk mereka apa Mas? Untuk lo sendiri mungkin kalau gitu. Oke. Kita perlu mulai menyadari bahwa diri kita adalah satu keutuhan. Aku tidak beda dengan kamu. Aku sama dengan kamu. Kita sama dengan mereka. Kelompokku sama dengan kelompokmu. Kita adalah satu keutuhan. Maka dalam kata keutuhan ada Tuhan. Keutuhan Tuhan. Ketika kita mulai bisa menyadari bahwa kita ini sama, maka barangkali kita bisa sama-sama mengurangi konflik kekerasan. Karena ketika aku menyakitimu, sama saja aku menyakiti diriku. Ketika kita menyakiti mereka, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi marilah kita pelan-pelan menyadari satu keutuhan itu. Gokil, keren. Gila. Keren Mas. Gokil. Oke. Keren banget. Aku kira ada lagunya. Gak ada, kan hening. Oh, hening. Ceritanya supaya lo disconnected sama suara dan segala macam ada di sini. Oke. Tapi bisa dipahami kan? Gitu. Omonganku ya, semoga bisa dipahami. Sangat. Bisa ya? Sangat sih. Thank you banget Mas Haji. Teman-teman, mudah-mudahan Showtime kali ini bisa membawa damai ya. Bisa mengurangi ketegangan di dalam, bisa memunculkan kesadaran.
Karena seorang performers butuh tenang, butuh damai pada saat manggung. Iya kan? Iya dong. Kalau enggak kita hanya menyebarkan yang namanya another ketegangan ke orang-orang, dan dunia nggak bakal jadi lebih baik, dan Indonesia nggak bakal jadi lebih baik juga. Padahal justru itu yang kita lagi butuhin sekarang. Betul ya? Benar. Mas Aji, terima kasih udah hadir Thank di you so much. Thank you for having me. Showtime. Thank you Mas Aji. The story of Thank you. Mas Aji. Teman-teman sekalian, stay tuned for more excitement on Showtime, The Story of.